Selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat minggu yang baik 2 Oktober. Kita sudah di bulan Oktober ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau saudara lihat di sebelah kanan saya sudah ada penambahan ruangan. Kita dapat tambahan ruangan 80 meter, lumayan. Supaya ada ekspansinya sedikit ya. Jadi sedang dikerjakan. Jadi nanti lobi masuk akan dari sana. Oh, jadi penjelasan ruangan jadinya nih. Ya, tapi tetap kita gunakan yang sekolah minggu ada di sebelah sini. Nanti ini pintu masuk utama jadi dari sini. Jadi saudara nggak harus mutar keluar, tapi dari sini. Itu untuk minggu-minggu berikutnya. Minggu depan kayaknya belum. Ya, saudara-saudara, sebelum dengar firman Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan untuk mengingatkan saja saudara, tidak ada sesuatu yang baru, ya. Pengumuman dulu, jangan langsung khotbah. Ya. Iya, kita ibadah ada 4 kali di tempat ini, 9.30, 11 dan jam 2. Dan semua ibadah yang 3 ini itu disertai Sunday School. Jadi saudara yang punya anak silakan dibawa, ponakan juga boleh dibawa, cucu apalagi. Ya, silakan dibawa untuk ikut Sunday School ya. Ada nanti kalau ini sudah selesai kita akan tambah ruang kelas lagi di sebelah sana supaya lebih banyak lagi ruangan buat anak-anak. Karena mereka juga perlu fasilitas yang cukup memadai ya. Nah, kemudian yang jam 5 sore khususnya untuk orang-orang muda. Jadi saudara-saudara yang orang muda atau merasa muda silakan datang sore hari. Ini kelas-kelas Sunday School kita. Setiap Jumat tetap ada ibadah doa di sini jam 8, saudara boleh hadir atau saudara ikuti lewat YouTube ya, live. Saya kira itu saja pengumuman bagi kita. Kalau saudara perlu pelayanan pastoral, silahkan hubungi kita, nggak usah sungkan saudara, hubungi sekretariat di nomor yang ada. Saudara bisa juga follow Instagram kita untuk lihat informasi, atau juga ikut di YouTube-nya kita kalau saudara ingin selalu ingin refresh firman Tuhan dan seterusnya ya, supaya tetap bersama dengan Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman bagi kita untuk minggu ini. Oh iya, ini ada donor darah ya, 23 Oktober. Ya, hostnya termasuk kita saudara. Kita dulu-dulu cukup rutin buat donor darah. Nah kali ini saudara yang darahnya lebih, ya boleh didonorkan. Ya, kita selalu kekurangan darah dari PMI saudara. Jadi kalau saudara bisa 23 Oktober tolong dicatat ya. Baik, itu saja. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Dunia kita dunia yang bergerak begitu cepat. Banyak orang-orang yang di generasi saya mengatakan generasi kami adalah generasi beruntung, tentu yang umurnya nggak jauh beda dari saya. Karena kitalah generasi yang masih sempat menikmati telepon yang masih krek gitu ya. Tapi sekarang tinggal manggil nama udah keluar siapa yang mau ditelepon, kan begitu kan? Saudara-saudara, generasi kita kemajuan teknologinya bertumbuh begitu cepat. Jadi kita masih beruntung. Akhirnya kita juga yang pernah melihat wartel ada di mana-mana supaya dapat murah, ngantri jam 11 malam. Ya, itu kenangan-kenangan yang indah ya di masa-masa lalu. Tapi sekarang anak-anak nggak paham itu. Artinya begini, terjadi perubahan. Kalau saudara masih ingat, saya membaca satu buku hari itu saya bagikan pada saudara bahwa ada 5 suara peradaban manusia yang bergerak secara bergantian tanpa diukur oleh kurun waktu yang sama. Misalnya dulu nenek moyang kita, kalau mereka lapar, mereka hanya berburu, pergi ke hutan, berburu hewan, kemudian ditangkap, dibakar, kenyang, dia tidur lagi. Atau ambil buah-buahan, dia makan, dia kenyang, kemudian dia berhenti. Dia lapar, lakukan hal yang sama. Selalu begitu. Itulah zaman purbakala dulu. Kemudian manusia peradabannya meningkat satu level menjadi zaman pertanian. Orang sudah mulai menetap di satu tempat. Kalau dia lapar, tidak lagi pergi berburu, tapi sudah mulai bercocok tanam. Sudah mengenal istilah menabur dan kemudian menuai. Sudah mengenal menyimpan hasil panen, kemudian taruh di lumbung.
dan kemudian diolah walaupun masih secara manual dengan tangan. Misalnya padi mulai ditumbuk, kemudian beranjak lagi, bergerak lagi peradaban kita yang disebut dengan zaman industri. Orang yang tadinya semua pakai tangan, ke sawah pakai tangan, udah mulai pakai traktor. Menggiling padi yang tadinya pakai tangan, sudah mulai pakai kilangan padi, dan seterusnya. Bergerak begitu rupa sehingga orang mulai bisa mengelola sawah yang cukup luas karena dibantuan dengan industri. Tapi kemudian bergerak lagi yang sampai hari ini masih kita pahami, yang disebut dengan zaman informasi. Saudara-saudara, semua sekarang masalah informasi. Dalam satu handphone, semua dalam genggaman kita. Jadi kalau dikatakan dunia dalam genggaman kita, ya ini zamannya. Betul enggak? Dunia dalam genggaman saya, ya benar. Di handphone kita apa sih yang bisa dilakukan hari ini? Apapun saudara bisa kerjakan di handphone. Karena zaman informasi. Kita nggak perlu lagi harus ke kantor setiap hari, cukup memonitor dari rumah. Kadang-kadang orang mandi jadi 3 hari sekali. Karena apa? Semua bisa dimonitor dari rumah, ngapain ke kantor, ngapain ke sana, hanya tinggal perintah, pasang CCTV di mana-mana, semua terkendali. Tetapi ada satu zaman yang dikatakan di buku itu, yang disebut dengan zaman kebijaksanaan. Artinya begini, kita belum bisa memprediksi 10 tahun dari hari ini seperti apa model komunikasi kita, seperti apa model dunia kita, seperti apa. Artinya bahwa dunia selalu berubah dan perubahan terjadi karena apa? Ada orang-orang yang melakukan perubahan. Jadi saudara, perubahan terjadi karena ada orang yang melakukan perubahan. Saudara mungkin yang suka dengan teknologi industri, misalnya dulu pertama 1.0, kemudian 2.0, 3, 4, 5, 6, 7, sekarang berapa? Udah 8 katanya, udah mulai didesain. Padahal saya yang 2 aja belum paham saya. Itulah manusia. Jadi dunia kita terus berubah, walaupun sekalipun zaman itu berubah begitu cepat, tapi masih ada juga sekarang orang kan di pedalaman sana masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul, betul? Walaupun sudah ada orang pada zaman teknologi informasi sekarang atau mungkin dengan kebijaksanaan sekarang. Tapi pertanyaan saya adalah, yang saudara lakukan hari-hari ini itu apakah masih sesuatu yang terlalu biasa, kemarin lakukan, hari lakukan lagi? Karena itulah saudara, hari ini izinkan saya mengajak kita untuk melihat firman tentang berkat yang baru. Artinya apa? Yang kita nikmati hari ini, yang kita terima hari ini bukanlah sisa-sisa yang kemarin, bukanlah pengulangan dari yang kemarin, tapi saya percaya Tuhan selalu punya berkat yang baru setiap hari. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa mengalami hal yang baru itu? Mari kita belajar dari Alkitab. Di Markus pasal yang kedua, ada satu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Lihat, jadi saudara, dia di rumah, tidak ada tempat, semuanya penuh. Sementara Yesus menyampaikan firman, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara-saudara, menarik di sini. Memang di zaman Yesus dulu saudara, ada hal yang menarik. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang datang berkerumun. Buktinya Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Itu hanya dihitung laki-laki. Sekarang aja ngumpulin 5.000 gak gampang, betul gak? Apalagi zaman dulu. Tapi itulah orang mau berhari-hari berjalan hanya supaya bisa mendengar Yesus bicara. Jadi tidak heran kalau dikatakan di sini, kalau Yesus masuk di satu rumah, rumah itu padat, sesak, sampai pintu pun tertutup, nggak bisa lagi orang lewat. Tapi ada hal yang menarik saudara, tiba-tiba datang orang membawa orang yang lumpuh 4 orang, kemudian naik ke atas atap. Tentu saudara harus pahami, saya tidak yakin atap ini berarti atap kayak kita paling roof, paling atas dibongkar, enggak lah.
Saya percaya ini paling dia naik ke lantai 2 ke loteng gitu, kemudian loteng itu yang dari kayu-kayu, kemudian disingkirin baru turunin dari situ. Itu terjadi. Jadi diturunkan orang ini, ketika melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga duduk beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikirlah matinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Perhatikan ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Dari sini saya ambil tema khotbah hari ini. Berkat yang baru. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara, bukankah hal yang luar biasa kalau tiba-tiba Tuhan izinkan kita punya pengalaman yang belum pernah kita alami. Melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Saudara-saudara, ini yang saya inginkan kita coba beriman hari ini. Supaya Tuhan izinkan kita melihat yang belum pernah kita lihat. Mengalami yang belum pernah kita alami. Saudara, secara jujur, terlalu banyak kita sekarang hidup kita udah seperti mesin. Hidupnya teratur, begitu mutar. Secara otomatis begitu aja, betul? Jam berapa kita bangun, setelah itu mau ngapain, sampai akhirnya malam kita tidur, besok lakukan lagi hal yang sama, terjadwal rutin begitu. Satu ketika saudara, dulu mungkin 30 tahun yang lalu, ya waktu itu saya belum jadi pendeta, ada satu anak remaja umur 14 tahun, dia olahraga di sekolah, lompat, salah jatuh, anak laki, dan tulang ekornya yang terbentur duluan ke lantai. Akhirnya anak ini lumpuh. Dan dia duduk pun gak bisa, hanya berbaring tempat tidur. Dari gereja saya diminta untuk sekedar datang mendoakan anak ini. Jadi saya waktu itu saya ingat setiap hari Kamis, jam 4 sore saya ke rumah anak ini. Sekedar datang kepada dia, kadang saya bawa gitar, nyanyi sama dia, kemudian saya baca Alkitab untuk dia, kemudian saya doain dia. Nah satu ketika saudara, saya keluar dari kamarnya dia, ke teras rumahnya, omnya dia ada duduk situ, dia bilang, bang, terima kasih abang sudah doain ponakan saya ya. Kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian, bang, aku mau tanya abang jawab saya. Menurut abang apa bedanya kerbau sama orang? Waduh, di pikiran saya orang ini sedang bergurau. Saya bilang, ya jelas beda lah Kerbau nggak bisa baca, orang nggak bisa baca. Kerbau nggak pernah disekolahin, orang disekolahin. Jadi karena saya anggap pertanyaan dia itu ngajak bergurau, saya coba tanggapi dengan bergurau, tapi dia tanpa ekspresi, dia diam aja. Udah. Saya bingung, loh maksudnya gimana kok? Mau tahu jawaban saya? Saya bilang, iya, menurut saya nggak ada bedanya. Waduh, gimana sih ini orang? Oke, saya tanya, kok nggak ada beda? Sini dibuktikan. Kerbau, pagi-pagi keluarin kandang, kasih makan, kemudian suruh kerja di sawah. Siang-siang istirahat, kasih makan lagi. Suruh kerja lagi, sore-sore dimandiin, kasih makan, masukin kandang. Besok keluarin lagi, besoknya gitu lagi. Besok manusia kan sama, pagi-pagi dia bangun tidur, dia sarapan, dia pergi kerja. Siang-siang dia makan, istirahat, kemudian kerja lagi. Sore-sore dia pulang, mandi, makan, tidur. Besoknya gitu lagi, kan gak ada beda. Oh, baru saya paham. Maksud beliau ini adalah, kalau hidup kita hanya muter-muter begitu, ya memang iya. Tetapi saudara-saudara, yang membuat kita beda adalah
Karena kita tidak sekedar seperti mesin yang berputar secara otomatis, enggak. Ini yang buat kita capek dengan hidup. Ini yang buat kita bosan dengan hidup. Karena apa? Hidup kita hanya seperti mutar. Teratur sekali memang, tertib sekali kesannya. Tapi lama-lama kok hidup begini-begini aja. Nah saudara-saudara, ini yang akhirnya saya berpikir begini, iya ya. Tentu Tuhan tidak ingin hidup kita hanya begitu saja. Tuhan ingin bergantinya hari, atau bergantinya minggu, atau bulan, atau tahun. Apakah kita tidak mau Tuhan perlihatkan pada kita yang belum pernah kita lihat? Berkat yang belum pernah kita nikmati. Satu pengalaman yang belum pernah kita alami. Itu Tuhan inginkan bagi kita. Karena itu saudara, dari sini kita coba kembali kepada kisah ini. Kenapa dikatakan yang seperti ini belum pernah kami lihat? Ini sebuah fakta saudara. Untuk sampai pada pengalaman ini, kita coba belajar kembali pada kisah ini. Yang pertama coba lihat. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lihat, di sini ada gap, ada halangan. Karena orang banyak itu, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudara? Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saya coba tangkap dalam satu kalimat singkat. Lakukanlah hal yang baru. Kalau saudara ingin melihat hal yang baru. Gak mudah saudara. Biasanya kita, seandainya ini sebuah event saudara, kita akan minta tolong dong, masa kita gak kasih orang sakit? Tolong dong kasih jalan, tolong dong. Tapi orang ini kok enggak ya? Orang ini cari cara lain. Orang ini cari jalan yang lain. Saya berpikir begini, kadang-kadang saudara, kita ingin korbankan orang untuk kepentingan kita dengan alasan saya bertuan-tuan. Padahal orang lain juga kepengen kok ketemu dengan Yesus. Padahal orang lain juga kepengen punya keperluan dengan Yesus. Tapi seolah-olah keperluan kita lebih penting daripada keperluan orang lain. Ini salah satu masalah dalam hidup kita saudara. Sehingga kita selalu minta prioritas, minta fasilitas. Tapi orang ini enggak. Mereka tahu orang lumpuh butuh Yesus. Tapi mereka tidak perlu mengusik orang banyak. Mereka naik ke atas. Mereka buka loteng. Mereka turunkan orang ini. Saudara-saudara, ini artinya apa? Hidup ini harus aktif. Hidup ini nggak boleh diam. Hidup ini harus jadi petarung saudara. Kalau ingin melihat hal yang baru. Kalau tidak, ya kembali lagi kita mengalami yang kemarin. Kembali lagi yang kemarin. Kembali yang kemarin. Karena kita tidak berani melakukan hal yang baru. Ini nggak pernah terjadi. Tapi orang ini saudara ingin. Yang penting orang ini sampai pada Yesus. Segala yang bisa mereka lakukan saudara. Tanpa harus mengganggu orang lain. Bisa ditangkap saudara? Jadi kalau saudara ingin ada pengalaman baru dengan Tuhan, lakukanlah hal yang baru. Simpel sekali sebetulnya, simpel sekali. Katakanlah, saudara pernah enggak bawa mobil, sebenarnya saudara mau ke tujuan ke B, tapi tiba-tiba saudara pergi ke A karena A ini udah terbiasa sekali Anda pergi ke situ. Pernah? Tiba-tiba, loh kok kesini lagi saya? Padahal saya mau ke B. Pernah ngalami saudara? Halo? Kok nggak ada punya pengalaman ya? Karena apa? Karena secara tidak sadar di pikiran kita itu udah terprogram begitu. Kalau saya naik mobil, jalan ini pasti arahnya ke sini. Padahal sebenarnya saya mau ke sana. Loh, kok sampai sini lagi saya? Nah, saudara-saudara, karena itu pastikan bahwa saya mau ke sana. Jadi walaupun udah terbiasa sekali jalan ini, saya hari ini nggak ke sana, saya mau ke sini. Artinya begini, saudara. Kalau kita merasa ingin sesuatu yang berbeda, yang tadi jalan kita berarti kita harus geser dikit dong, biar sampainya di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini enggak. Kita mau tetap di sini tapi pengen punya pengalaman di sana.
Silahkan saudara mungkin coba menerjemahkan lebih luas dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tetapi orang ini saudara, luar biasa. Kalau renungkan ini, aduh luar biasa tekad orang ini. Tapi itu mereka lakukan. Karena apa? Mereka ingin pastikan bahwa orang lumpuh ini ketemu dengan Yesus. Sehingga mereka berani melakukan hal yang baru. Yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Yuk belajar. Berani lakukan yang tidak biasa dalam hidup ini. Kalau saudara yakin bahwa itu menolong saudara ketemu dengan Tuhan. Kalau itu menolong saudara untuk sampai kepada tujuan saudara. Mari berani. Enggak usah pikir apa kata orang. Ini kan tidak populer saudara. Apa-apaan nih. Tapi karena mereka punya tujuan. Dan Yesus sangat menghargai upaya mereka. Betul? Yesus sangat menghargai upaya mereka. Yesus tidak menegur mereka. Yesus tidak mengecam mereka. Tapi Yesus memberikan pujian untuk mereka. Yang kedua saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus bicara dosa di sana, ahli Taurat yang ada di situ protes. Siapa orang ini kok bicara dosa? Yesus katakan, hei, mana lebih mudah bagi saya, mengampuni dosa atau menyuruh orang ini bangun, bangkit, berjalan? Kenapa Yesus katakan mana lebih mudah? Saya menangkap saudara, bagi Yesus membuat orang lumpuh berjalan itu bukan masalah sulit. Tapi mengampuni dosa jauh lebih sulit daripada mengatakan bangun, bangkit, berjalanlah. Saudara, saya pernah katakan pada kita, kalau hanya untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, Tuhan tidak perlu menjadikan Yesus jadi manusia. Karena nabi-nabi pun pernah membangkitkan orang mati, betul? Tapi untuk pengampunan dosa nggak ada jalan lain kecuali Yesus datang ke dunia dan mati di salib bagi kita. Maka dengan mana lebih mudah? Jauh lebih mudah lakukan mujizat-mujizat, hanya sembuhkan orang sakit dibandingkan dengan pengampunan. Artinya begini, kenapa Yesus justru bicara pengampunan dosa? Karena yang menjadi penghalang kita ketemu dengan Tuhan untuk menerima hal yang baru dari Tuhan adalah dosa. Dan Tuhan ingin beresin itu saudara. Jangan pernah katakan saudara gak berdosa. Kita semua berdosa. Amin. Oleh sebab itu saudara, yang kedua, kalau kita ingin melihat hal yang baru dari Tuhan, yuk kita beresin hidup dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kalau kita mengaku dosa kemudian dia akhirnya mempersoalkan, enggak. Bukan kalau kita mengatakan mau berapapun dosamu, mau merah seperti apa, hitam seperti apa, yang penting kamu datang, aku ampuni kamu. Jadi saudara, yang kedua, mari kita belajar untuk minta pengampunan dosa. Saya ambil satu contoh di Alkitab, Ayub. Ayub itu punya anak laki-laki 7, perempuan 3. Dan saudara tahu, saking kayanya Ayub, setiap hari pesta. Hari Senin anak tertua, hari Selasa anak nomor 2, dan seterusnya anak nomor 7 kebagian hari Minggu. 3 anak perempuan mungkin karena nggak kebagian hari, makanya mereka hanya sebagai undangan. Kenapa? Kaya sekali Ayub, selalu buat pesta anak-anaknya. Tapi apa yang Ayub lakukan? Setelah pesta selesai, dia datang menghadap Tuhan dan bawa korban. Dia katakan, Tuhan, siapa tahu anakku hari ini berbuat dosa. Aku persembahkan korban penghapus dosa mereka. Artinya apa? Ayub tidak mau mengakhiri hari kalau tidak selesaikan dosa kepada Tuhan. Apa salahnya ketika kita mau tidur, ambil waktu sejenak katakan, Tuhan, ampuni saya hari ini kalau hari ini saya berdosa. Ampuni saya Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita tidur selesai semuanya. Dan ketika kita bangun pagi, berlakulah firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan baru setiap pagi. Karena apa? Kita sudah selesaikan hidup kita dengan Tuhan pada malam hari. Amin saudara. Di pagi hari, waduh, ini belum ada kemarin, kok tiba-tiba sudah ada berkat di pagi hari. Saya percaya Tuhan bisa kerjakan itu bagi kita. Kalau kita beresin hidup dengan Tuhan. Bangun pagi, berkat baru.
Bangun pagi, berkat baru. Yang penting mau gak kita? Tuhan, ampuni saya. Yang ketiga, saudara, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Saudara, ketika dia bangun, bangun, angkat tempat tidur, dia angkat. Dia katakan, loh Tuhan, kau kan tahu aku kan lagi lumpuh. Tuhan, kau tahu datang ke sini aja saya digotong loh Tuhan. Enggak. Ketika Tuhan kasih perintah, bukan kepada orang yang bawa dia, tapi Tuhan kasih perintah kepada dia, bangun. Enggak dikatakan, hei kalian yang bawa, sekarang bawa dia pulang. Enggak. Sekarang kamu bangun. Kamu enggak perlu lagi orang lain, karena kamu bisa hari ini. Karena kamu sudah ketemu dengan aku. Aku ingin buat sesuatu yang baru bagi hidupmu. Ketika dengar itu dia bangun. Dan Alkitab mencatat, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Melihat inilah orang-orang mengatakan, wow, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Jadi saudara, ternyata kalau kita berani bertindak dan akhirnya Tuhan lakukan sesuatu, itu membuat orang-orang memuliakan Allah dan mengatakan, wow, yang seperti ini belum pernah kami lihat. Tidakkah kita kepengen melihat kita orang, waduh saya belum pernah lihat kamu seceria ini, waduh saya gak pernah melihat kamu sebahagia ini, waduh saya gak pernah melihat kamu seperti ini. Tidakkah kita kepengen akhirnya orang memuliakan Tuhan karena melihat hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu, biarlah siang hari ini kita melihat yang belum pernah kita lihat. Ada berkat yang baru, ada berkat yang baru, ada berkat yang baru. Saudara mungkin yang punya pergumulan, yang mulai berpikir bagaimana caranya. Lakukan sesuatu. Yang penting kau ketemu dengan Tuhan. Dan yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Dan ketika saudara dengar perintah Tuhan, lakukan. Saudara akan melihat Tuhan menunjukkan hal yang baru yang belum pernah terjadi. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.